Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hijrensyah, NPM C0C01925, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baiklah. Di video kali ini masih sama dengan video-video sebelumnya. Di video ini saya masih akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Tapi kali ini saya akan membahas materi bab 8, yaitu isu seputar konsolidasi. Mau tahu video penjelasannya? Simak video selanjutnya ya. Jadi, di bab 8 ini kita akan fokus pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Yang kedua, akuntansi pada periode interim. Jadi, waktu kita belajar di bab 3 dan bab 4 itu kemarin, kita masuk materinya yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain itu di atas 50%. Nah, ingat ya, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Jadi, yang dikendalikan itu bisnisnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada dikenal akuisisi bertahap dan akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah mempunyai investasi di perusahaan tersebut. Kalau di pertemuan bab-bab sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas. Nah, di bab sebelumnya juga diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Maka, kalau di bab sebelum-sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75%, ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal, kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu misalnya menjadi 90%. Tapi tidak dibahas di bab sebelumnya, baru dibahas di isu seputar konsolidasi ini. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. Nah, PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi sebesar 10%, maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikannya itu bertambah. Atau juga bisa berkurang, misalnya terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham di PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 60%, jadi turun 15%. Itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting, catatannya PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Nah, jadi apa yang menyebabkan pemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu karena apa? Nah, kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh PT Induk. Perusahaan yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya, PT A sebagai PT Induk, perusahaan punya 60% saham di PT B. Berarti ada 40% saham PT B yang tidak dimiliki oleh PT A. Sebagai PT Induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki PT C, 10%-nya dimiliki PT D. Anggaplah jumlah saham biasa yang beredar dari PT B itu 1 juta lembar. Berarti kalau PT A punya 60%, saya menguasai 600.000 lembar saham.
PTC 300.000 lembar saham, dan PTD 100.000 lembar saham miliknya PTB. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama, itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contoh, PTA membeli 10% sahamnya PTB dari PTC. Nah, itu yang namanya transaksi itu dilakukan oleh PT Induk akibat dari PTA membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PTC. Maka sekarang jumlah kepemilikan PTA bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. PTC turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar lagi. PTD tetap 10%. Berarti apa dampak ketika PTA membeli tambahan saham dari pihak ketiga? Nah, kepemilikan saham PTA bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Itu konsekuensinya. PTC dan PTD itu namanya kepentingan non-pengendali. Kemudian, PTB melakukan pembelian kembali saham yang beredar di PTC. Misalnya, sebesar 10%, jadi ada 100.000 lembar saham PTC yang dimiliki oleh PTB. Sebagai treasury share otomatis, sebagai 100.000 lembar ini tidak beredar. Berarti yang beredar hanya 900.000 lembar. Yang melakukan transaksi bukan PT Induk, tetapi PT Anak. Tapi punya konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas PTB. Kenapa? Nah, jadi setelah PTB melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PTC sebagai saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang terjadi 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. PTD tetap 100.000 lembar. PTA tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembarnya dijadikan treasury share tidak beredar. Nah, sekarang persentase PT Induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa? PT Anak memang punya 600.000 lembar, tapi pembaginya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar. Maka PTA pasti di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadikan kepemilikan saham PT Induk menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun berubah. Contoh, PT Rudi membeli 10% sahamnya PT Sinchan dari PT Gita. Itu dinamakan transaksi yang dilakukan PT Induk. Akibat dari PT Induk membeli 100.000 saham PT Sinchan dari punya Gita, maka sekarang jumlah kepemilikan saham PT Induk bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. Dan PT Gita turun menjadi 20%, yaitu 200.000 lembar. Kemudian PT Maju tetap hanya 10%. Akibatnya, kepemilikan saham PT Induk bertambah dan kepentingan non-pengendali jadi berkurang. Jadi, PT Gita dan PT Maju adalah sebagai kepentingan non-pengendali. Oke, baiklah, masuk ke materi entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Nah, menurut PSA 65 tahun 2014, perubahan dalam kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak itulah transaksi ekuitas. Kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengaruh keuntungan atau kerugian, tetapi dia mempengaruhi ekuitasnya PT Induk. Sekarang kita lanjut. Ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga yang melakukan transaksi, yaitu entitas induk, tetapi mengakibatkan kepemilikan sahamnya berkurang. Contohnya, PT Induk membeli saham PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi PT Anak. Komposisi ekuitas PT Anak pada saat akuisisi dilakukan oleh PT Induk itu adalah dia punya saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk menjual kepemilikannya atas saham PT Anak kepada pihak ketiga dengan menerima imbalan sebesar 160 juta. Akibat dari penjual ini, kepemilikan saham PT Induk menjadi 60%, berarti ada 20% saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak yang dijual kepada pihak ketiga.
dan kepemilikan PT induk turun dari 80% menjadi 60%. PT anak melaporkan laba, mengumumkan dividen 2015 sebesar 50 juta dan 30 juta. Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi bab 8, yaitu isu seputar konsolidasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Bye-bye.